Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Alif Yuwanita M.Stat dan teman-teman yang berbahagia. Langsung saja saya di sini mau mempresentasikan makalah saya, yaitu dengan judul Peramalan Produksi Tanaman Padi di Bojonegoro pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Bab pertama, pendahuluan. Padi merupakan komoditas penting bagi Indonesia, termasuk di Kabupaten Bojonegoro yang dikenal sebagai lumbung padi. Namun, produksi padi di Bojonegoro mengalami fluktuasi akibat faktor iklim, hama, dan biaya produksi. Untuk mengantisipasi ketidakstabilan ini, diperlukan peramalan yang akurat. Penelitian ini menggunakan metode ARIMA untuk meramalkan produksi padi bulanan di Bojonegoro tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Batasan masalah. Penelitian ini berfokus pada peramalan produksi padi bulanan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 sampai tahun 2023 menggunakan data sekunder dari Dinas Pertanian dan Pangan. Variabel yang digunakan hanya volume produksi tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Metode yang digunakan adalah metode ARIMA dengan tujuan mendukung perencanaan dan pengelolaan pertanian yang lebih baik lagi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tren produksi padi di Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir? Tujuan menganalisis tren produksi tanaman padi di Bojonegoro. Metode penelitian. Yang pertama, sumber data. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Untuk sumber data produksi padi di Bojonegoro dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bojonegoro. Variabel penelitian yang kedua. Pada penelitian ini menggunakan variabel penelitian yaitu produksi padi dalam ton setiap bulan di Bojonegoro. Untuk produksi padi di tahun 2020 sampai tahun 2023 dari bulan Januari 2020 hingga Desember 2023. Penelitian ini hanya mempertimbangkan variabel produksi padi sebagai variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode ARIMA untuk meramalkan produksi padi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tren musiman dan acak. Hasil dan pembahasan seperti gambar berikut. Statistika deskriptif. Berdasarkan statistika deskriptif, data produksi padi terdiri dari 48 observasi dengan total 1.624.378 ton. Rata-rata produksi per periode adalah 33.841,21 ton dengan standar error 5.121,67. Menunjukkan estimasi rata-rata yang cukup baik. Produksi minimum tercatat 4.231 ton dan maksimum 163.435 ton dengan rentang 159.204 ton yang mencerminkan fluktuasi tinggi. Simpangan baku sebesar 35.483,94 dan varians menunjukkan variabilitas data yang besar antar periode. Hasil dan pembahasan. Data yang diteliti tidak stasioner, maka kita melakukan differencing agar bisa melakukan forecasting dengan baik berdasarkan hasil analisis awal. Data yang diteliti memiliki pola yang tidak stasioner, yang ditandai dengan adanya tren atau fluktuasi yang tidak konstan dari waktu ke waktu, seperti gambar pertama yang ada di bawah. Untuk memenuhi asumsi dasar dalam pemodelan ARIMA, perlu melakukan proses differencing guna menghilangkan unsur tren dan menjadikan data bersifat stasioner. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa melakukan differencing 1 masih belum stasioner dan harus melakukan differencing 2 agar data tersebut lebih stasioner. Differencing 1 itu yang ada di bawah dan differencing 2 yang ada di atas. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan nilai autokorelasi pada leg ke-1 yang cukup besar dan signifikan, ACF
min 405 P kurang dari 0,05, maka dugaan awal model adalah ARIMA 0D2. Namun karena nilai autokorelasi masih signifikan hingga leg ketiga dan seterusnya, maka kemungkinan diperlukan model MA dengan orde lebih tinggi seperti ARIMA 012 atau ARIMA 0,1,3 yang akan dipilih berdasarkan kriteria evaluasi model. Berdasarkan hasil analisis partial autocorrelation function PACF, terlihat bahwa nilai PACF signifikan hingga leg 4 dan kemudian menurun secara bertahap. Hal ini menunjukkan adanya cut-off pada leg 4 sehingga komponen autoagresif AR dalam model dapat ditetapkan sebesar P sama dengan 4. Jadi kita menemukan nilai PDQ yaitu 421. Hasil forecasting tersebut menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun 2024 Januari sampai dengan Desember bahwa produksi padi menurun. Hasil peramalan dengan metode ARIMA 421 menunjukkan prediksi produksi padi 12 bulan ke depan dengan tingkat akurasi 95%. Garis merah menunjukkan data aktual, garis biru hasil estimasi, dan garis biru tua proyeksi ke depan. Interval kepercayaan 95% ditandai garis putus-putus ungu yang melebar seiring waktu, menandakan meningkatnya ketidakpastian model cocok untuk peramalan jangka pendek hingga menengah dengan tren produksi yang fluktuatif namun relatif yang stabil. Saran, penambahan variabel. Disarankan menambahkan variabel eksternal seperti curah hujan, luas tanam, dan harga pupuk untuk meningkatkan akurasi. Perbandingan model. Perlu membandingkan ARIMA dengan model lain seperti SARIMA, ProPath, Machine Learning, dan Random Forest. Pemanfaatan hasil. Hasil peramalan dapat digunakan pemerintah untuk strategi tanam, distribusi pupuk, dan logistik pangan. Evaluasi berkala. Model perlu diperbarui secara rutin karena produksi dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan kebijakan. Kesimpulan, penelitian ini meramalkan produksi padi di Bojonegoro menggunakan metode ARIMA 421. Berdasarkan data Januari 2020 sampai Desember 2023, model dipilih melalui analisis stasionaritas serta grafik ACF dan PACF. Hasil menunjukkan ARIMA mampu mengikuti pola historis memprediksi 12 bulan ke depan dengan tingkat kepercayaan yang cukup baik, meski tidak 100% akurat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.